Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marsogut. Hari ini saya akan memberikan teknik ilmu moving average yaitu MA 5, 20, dan 60 dan MACD serta stokatis dan volume. Ilmu ini sudah saya pakai cukup lama dan karena ini saya anggap bahwa ini termasuk teknikal yang mewarisi atau punya sejarah adanya teknikal-teknikal yang sekarang berkembang, yaitu termasuk candle dan moving average. Untuk menghadapi kayak di bulan windress dressing seperti ini, kita akan sangat berguna sekali, yaitu tentang moving average, kemudian MACD, stokatis, dan volume. Sengaja saya gabungkan langsung teknik ini supaya Bapak Ibu mudah-mudahan dengan penjelasan saya yang secara singkat ini Bapak Ibu bisa paham apa yang nanti saya berikan. Yang pertama adalah yang terpenting adalah moving average. Moving average di sini saya menggunakan moving average 5 yaitu yang berwarna hijau ini. Ini berwarna hijau, ini moving average saya. Ini MA 5. Saya menggunakan moving average, simple moving average. Kenapa? Karena simple moving average itu cara perhitungannya, harga rata-ratanya itu pembagiannya secara merata. Kalau eksponensial itu ada titik-titik yang berbeda atau pembagiannya berbeda. Kalau simple moving average, saya menggunakan dengan pembagian yang merata. Kemudian ini moving average saya, yaitu moving average 20, dan kemudian ini moving average 60. Biasanya juga saya tambah dengan moving average 200. Ini ya, moving average 200, itu cuman untuk bayang-bayang saya. Yang utama saya menggunakan 3 moving average ini. Moving average ini, yaitu saya menganggapnya adalah harga rata-rata atau harga wajar daripada saham itu secara teknikal. Itu kalau saya menggunakan moving average sebagai teknik fundamental, yaitu fundamental teknik teknikal ya. Itu saya menggunakan harga rata-rata. Maksudnya adalah di saat harga itu berada di atas moving average 5 seperti ini, berarti ini dihargai oleh pasar itu secara 5 hari ke belakang itu berada di atasnya. Jadi saya lebih mengedepankan pasar menanggapinya seperti apa. Kalau dia tanggapin harga wajarnya itu di atas moving average 5, berarti secara 5 hari ke belakang itu adalah harga rata-ratanya di atas MA 5. Begitu juga dengan moving average 20. Kalau pasar dihargai seperti ini, bahkan jauh di atas moving average 20, berarti pasar sangat menghargai 20 hari atau 1 bulan di atas harga wajarnya, yaitu di atas MA 20 dan MA 60. Jadi ini harga rata-ratanya di atas 60 atau 3 bulan. Jadi saya menggunakan
5 hari atau 1 minggu, 20 hari atau 1 bulan, dan 60 hari atau 3 bulan. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Yaitu untuk mencari saham-saham yang kita akan cari dengan kondisi yang mau dressing seperti ini di bulan-bulan Desember sampai nanti di awal Januari. Sebetulnya kita sudah banyak mendapatkan saham-saham winter dressing ya. Itu kayak contohnya kemarin BBYB itu kita sudah mendapatkan. Nah, bagaimana teknik kita masuk? Tentunya kita akan melihat harga wajar secara moving average. Harga wajarnya kemarin itu pasti saya akan menunggu yang pertama, langkah pertama yang harus kita ya, saya ginikan dulu. Yang pertama itu saya selalu mencari saham yang sudah turun dulu secara berhari-hari atau berbulan-bulan. Ini dari bulan 8 sampai dengan bulan 10. Ada sekitar 2 sampai 3 bulan saya biasanya untuk mencari saham-saham ini yang sudah turun. Yaitu pertama, saya akan pantau dulu secara harga wajarnya secara MA. Dia sering berada di bawah MA5. Kemudian saat dia ada di atas MA5, saya memantau kondisinya. Saya pantau apakah dia masih kuat di atas MA5. Kemudian diikutin yang kedua, yaitu yang kedua adalah tekniknya melihat apakah dia dikasih di atas MA20. Nah, disinilah biasanya saya sudah memulai open buy. Saya sudah open buy, boleh di crossing MA5 dan crossing MA20. Saya tandai di MA5, biasanya saya tandai ini dengan 1 lot, 2 lot, atau 10 lot saya tandai. Kemudian setelah di MA di atas MA20, saya open buy. Open buy yaitu dengan money management, yaitu dengan 10% modal alokasi, bukan modal secara full atau modal yang kita punya. 10 dari modal alokasinya untuk saham BBYB itu misalnya kita masukkan di sini 10%. Nah, setelah itu saya akan open buy lagi, setelah dia masuk di area moving average 60 atau cross-nya MA5 atau cross-nya MA20 itu boleh. Tapi biasanya kalau saham ini sudah dikasih di atas MA60, saya open buy lagi 10% modal saya. Jadinya sudah 20% modal alokasi untuk saham BBYB masuk. Setelah itu ternyata dia turun, saya akan open buy terus selama dia masih di atas MA60. Saya akan open buy dan di atas MA20. Saya akan open buy terus di area-area itu dengan menambah tidak lebih dari 20% modal yang kita sudah masukkan. Misalnya akan masuk begitu hari berikutnya, ini kita masuk di tanggal 5 bulan 11 kita masuk, kemudian di tanggal 9, maaf, di tanggal berapa ini? Tanggal 9 ya?
Ini di tanggal 8, maaf, tanggal 8 masuk, kemudian di tanggal 9 di bawah turun saya masuk 5%, di tanggal 10 saya masuk 5%, di tanggal 11 saya masuk 5%. Sampai dengan dia menembus high yang dibentuk, itu saya masih masuk untuk saham BBYB. Ingat ya, kuncinya adalah yang pertama, kalau saat kita up atau money management-nya average up, itu kita tunggu sampai dia membentuk support baru atau high yang paling tinggi di tanggal 8 ini sudah dibikin support, kita menambah lagi. Itu teknik yang saya pakai untuk masuk di saham BBYB. Kemudian kita lihat secara MACD. Maaf, secara MACD itu kita lihat saat dia mau naik ke atas MA20, apakah dia terjadi golden cross, yaitu di saat kecilin dulu ya, nih biar kelihatan, saat dia mau naik di atas MA20, apakah dia terjadi golden cross? Saat terjadi golden cross, berarti ini ada secara tren, karena MACD ini adalah menunjukkan tren. Yang tadinya trennya downtrend, sampai di bawah 0, bahkan sampai di area 46, minus 46, MACD-nya itu menandakan bahwa saham ini adalah downtrend. Saat dia terjadi golden cross, berarti memang saham ini akan ada perubahan secara trennya, yaitu yang dari downtrend itu akan, ini ya maksudnya, ini adalah downtrend, ini downtrend sampai ini katakan, nah ini adalah area downtrend. Setelah dia downtrend, ternyata terjadi golden cross di area ini MACD-nya itu mengalami golden cross. Ini yang ditunjukkan dengan anak panah, ini golden cross, berarti ada perubahan arah daripada MACD-nya. Nah, seperti ini saya akan mulai open buy karena dia berada di atas posisi MA20. Kemudian, saat dia di atas MA60, nih di sini, MACD-nya itu harus mendekati 0% atau sudah berada di atas 0%. Berarti yang tadinya dia downtrend sudah positif bahwa dia akan berubah uptrend. Nah, uptrend-nya berapa panjang kita tidak bisa menentukan uptrend daripada saham ini. Tentunya kita cuma menggunakan moving average sebagai harga rata-rata atau harga wajar di pasar secara teknikal itu menggunakan moving average. Kemudian setelah itu dia uptrend, kita melihat secara stokatis. Ya, stokatis di mana saya melihat stokatis itu yang secara simpel, yaitu stokatis yang saya pakai adalah 533. Itu secara simpel bahwasannya dia setelah dari downtrend,
Ini sama ya, saya gambarkan. Ini adalah area downtrend-nya dia. Nah, ini aja. Ini adalah area downtrend-nya dia sebetulnya. Ini setelah dia mengalami overbought atau over pembelian, dia saham naik, kemudian saham ini adalah turun. Nah, seperti ini. Nah, saya akan menunggu kembali saat kondisi overbought yang seperti ini, ya, di overbought. Nah, di area inilah saya akan mulai open buy. Kalau orang-orang biasanya takut untuk melakukan open buy di area overbought-nya atau over pembeliannya. Ini orang sudah akan jualan nih karena sudah di overbought. Betul. Disitulah saya menganggap bahwa saham ini sudah diminati oleh orang-orang banyak di pasar atau pelaku pasar. Di overbought inilah saya mulai open buy. Kemudian saat dia turun dan memang ternyata turun, di situ saya akan melihat. Nah, di sini saya akan melihat apakah dia sampai dengan oversold lagi. Oversold itu yang seperti ini. Ya, ini oversold. Saya belum belum terlalu yakin. Nah, setelah dia overbought, apakah dia oversold? Ini ternyata dia tidak menyampai oversold-nya karena oversold-nya adalah di 20 dan ini masih di area di atas 20 yaitu 28, 27. Nah, sama juga di sini tidak di bawah MA 60 atau MA 20. Jadi di sini tidak sampai overbought kembali. Kenapa? Kalau dia maaf oversold, kalau overbought dia setelah overbought kemudian oversold berarti saham-saham ini sudah dijual kembali oleh pelaku pasar. Itu bagaimana secara volume? Itu secara volume saya akan selalu melihat apakah di area sini itu terjadi volume besar. Besarin dulu ya. Nah, di sini itu terjadi apakah terjadi volume besar? Ternyata di sini volumenya besar sekali, yaitu sangat hijau di sini dan di atas rata-ratanya volume di sini adalah pembelian, warna hijau ini adalah pembelian, itu lebih besar daripada penjualan. Itu ini saat kita masuk, apa ya? Ini saya akan gabungkan areanya. Sorry, saya harus edit dulu ya. Ini aja, nih saya gabungkan yaitu areanya. Kok tidak mau nyambung? Oke, ini areanya ya, coba saya kasih warna. Area volumenya ada di sini. Nah, ini area-area volumenya, yaitu dia lebih besar daripada pembeliannya. Sell dan bayarnya itu lebih besar daripada bayarnya lebih besar daripada sell-nya. Oke, kemudian di saat dia berada di atas MA 60 itu juga sama. Volumenya lebih besar buy daripada sellernya. Jadi ya, ini area-area yang kami tunggu untuk secara analisa
untuk menunggu saham yang mau uptrend. Terus sekarang apa Pak yang bisa kita pantau di saham ini? Saya masih mencari karena belum ada yang sesuai dengan teknikal. Ada beberapa saham yang cukup menarik bagi kami, yaitu ada saham Tepik ya. Ini sangat menarik sesuai dengan ilmunya tadi. Sayang ini belum nyampe ke overbought-nya. Terus kemudian MACD-nya masih di area ini ya, dan belum di atas MA 60 tapi sudah di atas MA 20. Ini kami sudah open buy untuk di area ini dan mudah-mudahan sesuai planning dia ditaruh di atas MA 60. Kenapa? Kalau kita mengambil ini, lihat perhatikan di mana dia terjadi overbought ya di sini. Nah, ini terjadi overbought di area sini. Dan ini adalah downtrend ya, sahamnya downtrend. Downtrend sama di MACD-nya juga downtrend. Ini saya cuma menganalisa sahamnya downtrend sampai sekarang. Ini secara MACD bahwa dia juga downtrend. Nah, ini downtrend berada di dari atas sampai di bawah MACD sampai dengan angka 45. Ini Tepik itu dalam kondisi yang downtrend. Dan di sini volumenya masih kecil ya saat masuk di MA20, tapi buyer-nya lebih besar daripada seller-nya. Buy-nya sampai 100% ya, sell-nya volume 0%. Ini masuk di kategori. Nah, kita tunggu sampai dengan dia berada di atas MA60 untuk kita buy lagi. Itu analisa untuk Tepik. Nih kita tunggu sampai dia akan masuk ke di atas MA60. Kemudian ada saham HKMU. Ini juga sama, sahamnya adalah sudah downtrend lama sekali ya. Downtrend-nya cukup lama sekali untuk saham ini. Dari bulan apa? Dari tahun 2020 bulan 12. Hampir 1 tahun saham ini downtrend. Ini hampir 1 tahun saham ini sudah downtrend. Nah, ini yang seperti ini kita cukup berhati-hati. Berhati-hati, kenapa? Karena lama sekali dia downtrend dan sekarang baru mau dinaikkan. Ya, kita ikutin beritanya juga, apakah dia akan ada berita positif untuk menarikan saham ini. Ini setelah dia sideways dan sekarang berada di atas MA 20 dan 60, dia di atas MA 60, volume buy-nya itu masih volume buy-nya 47, volume sell-nya 52. Jadi masih tinggi volume sell-nya. Tapi saham ini sudah mau naik dan MACD-nya itu belum sampai dengan 0 ya. Seharusnya ini sudah berada di 0. Mudah-mudahan dia akan naik ke atas 0 dan dia karena di sini itu sudah ada tanda-tanda bahwa ada pembalikan arah secara MACD. Dan ini untuk untuk stokastisnya itu tidak sampai dengan overbought. Jadi betul secara volume bahwasannya dia belum
naik. Oke, kemudian ada saham Akra. Ini saya cuman mencari saham yang cross MA20 ya. Pertama adalah cross MA20. Ini Akra ini sudah uptrend. Ini untuk keuntungannya menurut saya cuman kecil ya untuk Akra karena dia tidak dari downtrend. Ini kemudian BMRI. BMRI juga sama, sebetulnya kalau kita bisa mengambil pada waktu itu, pada waktu dia di area ini ya, ini sesuai dengan analisa kita, itu kalau kita mengambil di area ini, di atas MA60, kemudian di atas MA20, secara MACD dia golden cross, ini masuk kategori di MACD golden cross dan area MACD sangat dekat atau sudah di atas 0, dia memang udah uptrend. Sebenarnya dia uptrend dari sini, tapi dia gagal menurut kita karena candlenya ditaruh di atas MA60, kita gagal keluar dulu. Misalnya kalau kita sudah punya, kita keluar dulu. Ini ya, di sini dia sebetulnya ada golden cross. Nah, ini juga kita mengambil keuntungannya tidak bisa besar-besar ya karena sudah uptrend duluan. Nih. Itu saham yang bisa saya analisa, kita sambil menunggu dan apabila ada saham yang kondisinya golden cross di MA20, kita bisa share di grup, kita bahas rame-rame apakah akan mendapatkan sebagai cuan kita ya, atau ikut dalam index dressing yaitu di bulan Desember ini. Boleh di saham LQ45 atau di saham-saham second liner-nya ya. Lapis 2 atau lapis 3 kita analisa. Kenapa? Ya kayak kemarin adalah saham MITI ya. MITI saya sudah rekomendasi dan sampai sekarang saya masih memegang saham ini. Kenapa? Ya, saya masih mengikuti sebagai role saya. Pada waktu itu adalah di sini. Ya. Kemudian saya di bawah turun, saya sempat sudah jual dulu karena dia di bawah MA20. Kemudian saya menambah lagi karena dia ditaruh di atas MA60. Jadi saya punya harga di sini yang saya jual beberapa persen di MA20 karena dia berada di bawah MA20. Kemudian dia dinaikkan lagi di atas MA60. Di sini saya juga menambah ya. Ini saya menambah, kemudian di sini saya menambah lagi. Dan sekarang sudah floating profit ya. Sudah floating profit katakanlah sudah 100% dari saham ini. Ini lihat apakah yang terjadi di sini. Ini sesuai dengan ilmu saya. Saya sangat suka sekali ya kalau seperti ini, dia golden cross MA20 di atas MA20 terus di atas MA60. Saya pasti membeli untuk saham-saham ini. Itu jadi jangan terpaku di LQ45 untuk saham Bintress. Kita bisa cari di second liner-nya untuk lapis 2 dan lapis 3-nya. Silahkan dicari-cari sahamnya, nanti saya akan bahas untuk di grup, baik di grup Telegram maupun di grup WA, silahkan. Nanti untuk grup Telegramnya akan saya buka dulu, supaya teman-teman bisa sharing ya untuk saham-saham yang bisa kita bahas, saham yang kita cari dalam kondisi yang seperti ini. Oke, terima kasih. Mungkin ini ilmu MA yang simple.
saya bisa sharing, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam mencari saham. Dan tentunya saya ucapkan salam cuan hari ini kita untuk bisa trading kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.